Bismillah, saya mau buka sebuah paket dari Hong Kong. Ini adalah sling bag buat anak gadget. Mereknya Geeks ya, GYXX, tipenya Nebula 2. Dan kalau saya cek di websitenya Geeks itu harganya $419 Hong Kong. Jangan kaget, dolarnya dolar Hong Kong ya, bukan Amerika. Jadi nggak sampai jutaan harganya. Kalau dirupiahin, saya cek di Google, $419 Hong Kong itu masih 800 ribuan ya, di bawah 900 ribu. Dan, oh, ini dia. Nih, sling bag-nya. Dan dapat kabel charging. Type-C to Type-C dengan siku ya, huruf L ya, si plug-nya yang satu. Yes, ini belum dijual di Indonesia sepertinya. Jadi ketika saya ditawari buat unboxing dapat tas ini, saya langsung excited sebagai anak gadget tentu saja. Kita lihat dulu ya penampakan setelah kita buka plastiknya. Ada brosurnya, cuma sayangnya ini bahasa Mandarin ya. Tapi bisa jadi ini greeting card dari Geeks. Kemudian seperti ini penampakan produknya. Oh, ini magnetik si lid-nya. Dan masih pada dilapisin plastik. Seperti ini penampakan lebih jelas dari Geeks Nebula 2 ya. Kamu bisa pakai di sudut-sudut sini buat menggantungkan apapun aksesoris. Misalkan ada kabel data yang bisa digantungin, ada kabel data yang bisa jadi keychain, bisa digantungin di sini. Kemudian di bagian belakang, nah ini saya suka, masih ada sebuah saku yang bersleting. Jadi kalau misalkan mau naruh kartu e-money atau mau naruh handphone sesekali, lebih aman karena posisinya di belakang ya, menempel ke badan kita. Ini overall oke. Termasuk kamu bisa lihat detail dari ini zipper head-nya ya, si kepala resletingnya ada logo Geeks-nya, chrome-nya agak gelap kayak titanium gitu ya, mantap. Nah, di bagian bawah ada tali seperti ini, kamu bisa masukkan tripod atau monopod kalau kamu mau pergi sambil ngonten, bisa dimasukkan di sini. Nah, talinya, nah ini saya suka nih. Ini nggak dibuat-buat ya. Kalau misalkan saya nggak suka, pasti saya bilang nggak suka, tapi saya suka karena talinya lembut. Ini nggak bikin sakit ketika menggantung barang yang berat. Jadi kalau di pundak gesek-gesek sedikit masih aman nih. Nggak yang keras talinya ya. Nih, tuh bisa ini lihat. Segitu halusnya, lembutnya si talinya. Bisa saya lipat-lipat dengan bebas seperti itu. Kemudian ini dia magnetic buckle yang tadi saya sebutkan. Saya sudah pakai sling bag lain yang ada magnetic buckle-nya seperti ini. Ini membantu kalau mau ngelepas dengan cepat. Yes, kamu bisa lepaskan dengan mengangkat seperti itu, dan dia akan menempel sendiri, lalu kamu tekan di sini biar lebih kuat. Kalau udah kayak gini, dia nggak gampang lepas. Ini bahkan lebih baik dibanding magnetic buckle biasa, karena dia harus diangkat dulu nih. Itu, baru magnetnya bisa dilepas. Tapi kalaupun terangkat, dia masih rada aman. Kenapa? Karena ada magnetnya ya, nggak gampang lepas. Jadi kalau sudah dilepas, baru diangkat. Nah, ini harus pakai tenaga sedikit karena ada magnetnya. Buat mengembalikannya, biarkan magnetnya bekerja, lalu press sedikit saja sampai terdengar bunyi snap dan sudah mengunci dengan baik. Ini juga membantu mengurangi tekanan pada pundak, jadi dikasih busa tipis, ya, biar nggak gampang sakit pundaknya. Cuma yang ini nggak ada tempat buat handphone ya, buat masang handphone. Karena memang buat pundak ini, pendukung pundak ini tidak terlalu besar, jadi nggak ada saku buat handphonenya di sini. Tapi sekali lagi saya kasih tahu ke teman-teman ini talinya asli lembut ya, nggak keras. Nah, oke, ini mati sih kalau ke tasnya, si talinya nggak bisa dilepas. Tapi buat melonggarkannya gampang, tinggal ditarik itu. Bikin kencangnya lagi juga tarik ke bawah, selama lagi nggak tegang talinya ya, bisa ya. Kemudian kita segera buka kompartemen utamanya. Yang pertama ada lid-nya, ini tahan air. Teman-teman dengar nggak? Di belakang saya ada suara hujan. Oke, kedengaran? Yes, untuk musim hujan seperti ini, penting sih punya tahan air di sebuah tas. Saya belum tahu ini dapat nggak dapat rain bag nggak? Atau water, apa sih namanya? Wow! Ini ada sebuah kompartemen buat kamu naruh smartphone dengan lebih aman. Nih, ada busa-busa seperti ini. Ini lumayan meredam tekanan ya. Jadi, mengurangi kekhawatiran layar pecah dan lain-lain.
Ini kabarnya bisa dimasukkan juga, ukurannya segini, bisa buat Nintendo Switch ya. Ukurannya ada beberapa ukuran setahu saya. Teman-teman cek aja di websitenya Geeks ini. Dan di dalamnya ini selain sebuah kompartemen yang ada busanya, peredam seperti ini, ada juga sebuah saku resleting. Ini mungkin bisa buat naruh kunci, atau naruh dompet, atau naruh kartu-kartuan. Biar lebih aman. Dan satu kompartemen lagi yang lega. Nah, ini buat naruh-naruh kabel. Ini dia nih. Oke. Saya baru ngeh sekarang. Yang dimaksud bisa sampai 100 watt adalah kamu dikasih kabelnya aja. Powerbanknya dari kamu sendiri ya. Cari powerbank yang bisa 100 watt. Tapi kabelnya mendukung 100 watt. Kabelnya menempel ke sini nih. Tuh. Lalu gimana cara ngecasnya? Cara ngecasnya adalah nanti, ini ada di sini. Saya harus tunjukkan dari bagian sini. Nih, ada port Type-C. Jadi tetap aman ngecasnya. Nggak kena air, lebih ketutup ya. Kamu bisa pakai kabel yang ada sikunya tadi. Biar lebih enak pas ngecasnya nggak menonjol. Oh, ini kabelnya juga sudah magnetik. Jadi otomatis rapi sendiri, melingkar seperti ini. Dan braided juga ya, harusnya lebih tahan. Nah, kamu tinggal pasangkan kabelnya ke port Type-C yang ada di sisi sebelah kiri ini. Ini pakai dua kabel berarti ya, di antara dua powerbank. Yang pertama, kabel dari powerbank ke hubnya ini. Hubnya punya Geeks, tapi tenang, dijamin 100 watt sama Geeks-nya. Nanti kamu bisa ngecas dengan ini juga. Ini fungsinya adalah ngecas buat gadget-gadget yang diletakkan di luar tas ya. Kalau dalam tas sih udah pakai powerbank langsung ke smartphone-nya aja, bisa pakai kabel ini nih, lepas aja tuh. Dikasih kabel pendek Type-C to Type-C ya. Nanti mungkin saya munculkan juga penampakan tas ini kalau lagi dipakai seperti apa, biar teman-teman ada bayangan besarnya segimana. Kemudian di sisi depan ada sebuah saku lagi yang berresleting. Jadi total ada 3 saku resleting ya. Satu di belakang, satu di depan, dan satu di tengah. Ini bisa buat naruh handphone, atau mungkin kunci mobil, atau beberapa hal lain. Gimana preferensi masing-masing. Cuma ini saya lihat di webnya masuk buat Nintendo Switch ya. Yang generasi pertama sepertinya. Ini bisa dibikin lebih lebar juga. Isi di dalam tasnya, karena ada bagian bawah yang terlipat seperti itu. Kalau kamu luruskan, dia jadi lebih lebar. Saya akan coba masukkan sebuah tablet berukuran 10,1 inci. Ini tabletnya Motorola, MotoPad 60 Lite. Kita coba masukkan. Oh, ini masih masuk. Ini masih masuk ya. Ini masih masuk, dan masuk dengan sempurna. 10,1 inci, 11 inci mungkin masih bisa masuk juga sedikit ya. Bedanya dari 10,1 inci. Nanti saya coba juga dan saya kabarkan ke teman-teman. Dan masih tertutup dengan rapat, dengan baik si resletingnya. Cuma seperti ini jadinya. Lumayan besar kalau bawa tablet 10,1 inci, tapi masih bisa. Kalau tablet kamu 8,7 inci, iPad mini, udah dijamin bisa masuk ke sini ya. Kecuali pakai casingnya yang extra rugged kali. Oke, ini dia Geeks Nebula 2. Harganya $419 Hong Kong, sekitar 800 sampai 900 ribuan kalau dirupiahkan. Overall ini buat anak gadget, apalagi buat kreator yang suka bawa tripod, monopod, tablet, mungkin kamera juga masih bisa masuk ya. Ingat, ada bantalannya si kompartemennya. Jadi lebih aman kalaupun kamu harus bawa-bawa kamera, tapi nggak bisa yang gede-gede banget ya kameranya ya. Ingat, ini kan sling bag yang ukurannya nggak terlalu besar. Bisa dibilang mini sling bag. Nih, di meja saya masih masuk, di frame kamera saya juga masih masuk. Biasanya ukurannya berarti sekitar 30 sentian lebarnya, tingginya 20 sentian. Oke. Kemudian ini, kompartemen yang ini bisa dipakai buat kamera juga kalau kepepet ya. Kalau nggak kepepet buat handphone aja udah kayak gitu, biar lebih aman. Dan jangan lupa waterproof, water repellent ya, yang bagian hitamnya ini. Jadi kalau kehujanan masih lebih aman, termasuk bagian yang warna putih keabuan agak krem ini.
juga katanya nggak tembus air. Dan ini, oke, saya lupa nih, tangan saya bisa masuk. Ini juga bisa dipakai buat naro tripod, payung, dan lain-lain ya. Jangan lupa di sini juga ada apa coba? Ada port Type-C buat charging yang tadi saya masukkan ke situ. Ini dia Geeks Nebula 2 yang saya sangat excited menerimanya dan mau saya pakai sepertinya buat kalau lagi bawa tablet. Harganya sekali lagi cek di websitenya langsung, tapi terakhir saya cek $419 Hong Kong, yang mana kalau dirupiahkan masih sekitar 800 sampai 900 ribuan ya. Tapi overall ini sebuah tas yang keren dan mungkin anti mainstream ya. Di Indonesia mungkin masih jarang banget yang pakai. Silahkan lihat penampakannya ketika saya pakai, kurang lebih kayak gitu. Bagus enggak? Boleh komen ya. Dan kalau tertarik, linknya ada di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak unboxing Geeks Nebula 2 ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.